Assalamualaikum anak-anak. Hai semuanya. Apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan semoga selalu ceria dan selalu dilindungi oleh Allah ya. Amin. Anak-anakku, hari ini kita belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran 5, muatan pelajaran Bahasa Indonesia, PPKN, dan Matematika. Kita akan belajar gambar seri, aturan sebelum makan, dan penjumlahan susun. Yang pertama kita belajar gambar seri. Adakah yang sudah tahu apa itu gambar seri? Mari kita belajar bersama-sama supaya lebih tahu tentang gambar seri ya. Kita pasti pernah menemukan gambar seri yang dijadikan sebagai pelengkap dari materi pembelajaran. Apa yang dimaksud dengan gambar seri? Ada yang tahu tidak ya? Gambar seri yaitu rangkaian peristiwa yang menceritakan suatu peristiwa. Setiap gambar menceritakan bagian dari cerita tersebut. Gambar seri dapat disusun secara urut, sehingga membentuk sebuah cerita yang runtut. Gambar seri juga mempunyai tujuan. Gambar seri bertujuan untuk memudahkan dalam memahami materi pembelajaran ataupun sebuah cerita. Sekarang Bu Guru tanya coba, adakah yang tahu cara membaca gambar seri ataupun cara mengurutkan gambar seri tersebut? Cara yang pertama adalah tentukan judul atau tema yang sesuai. Yang kedua, jika belum urut, urutkanlah gambar tersebut. Cara yang ketiga adalah buat kalimat yang menceritakan gambar tersebut. Yang keempat adalah susun kalimat-kalimat tersebut dengan baik. Selamat mencoba anak-anak. Perhatikanlah gambar berikut ini. Semuanya sudah memperhatikan? Diamati baik-baik ya nak. Yang kita lakukan pertama adalah kita tentukan tema dari gambar seri tadi. Misalnya yaitu akibat tidak mencuci tangan sebelum makan. Selanjutnya, kita menentukan nama tokoh di gambar tersebut. Misalnya yaitu ada Udin, Beni, dan Made. Kita lihat lagi gambar tadi, ternyata gambarnya sudah urut. Jadi kita tinggal buat cerita berdasarkan gambar seri tadi ya. Gambar yang pertama, misalnya Udin, Beni, dan Made sedang bermain pasir. Selanjutnya gambar yang kedua, teman-teman Udin mencuci tangan sebelum makan, sedangkan Udin langsung mengambil makanannya. Gambar yang ketiga, Udin, Beni, dan Made langsung memakan rotinya. Gambar yang keempat, Udin sakit perut, lalu dibawa ke rumah sakit. Jadi, setelah kita membuat kalimat berdasarkan gambar tadi, kita dapatkan kesimpulan ceritanya, yaitu seperti ini. Udin, Beni, dan Made sedang bermain pasir. Selanjutnya, mereka akan memakan roti. Teman-teman Udin mencuci tangan sebelum makan, sedangkan Udin langsung mengambil makanannya. Udin, Beni, dan Made kemudian langsung memakan rotinya. Tetapi karena Udin tidak mencuci tangan, jadi Udin sakit perut, lalu dibawa ke rumah sakit. Berdasarkan cerita tadi, kita sebelum makan wajib mencuci tangan. Jadi kalian yang sebelum makan
tidak mencuci tangan, besok-besok harus mencuci tangan terlebih dahulu ya. Oke? Muatan pelajaran selanjutnya, kita belajar PPKN, yaitu belajar tentang aturan sebelum makan. Tahukah kalian anak-anak apa saja aturan sebelum makan? Apa saja yang wajib kita lakukan sebelum makan? Yang pertama, menjaga kebersihan makanannya atau menutup makanan dengan tudung saji. Yang kedua, mencuci tangan yang bersih dengan menggunakan sabun dan air mengalir. Yang ketiga, berdoa. Dan yang keempat, makan secukupnya atau sesuai dengan kebutuhan. Berdoa sebelum makan merupakan salah satu contoh cara kita mensyukuri nikmat yang diberikan Tuhan kepada kita. Sikap syukur merupakan pengamalan sila pertama dalam Pancasila. Kalian masih ingat kan bunyinya seperti apa? Ada yang masih ingat? Ya, betul sekali. Ketuhanan yang Maha Esa. Dan lambangnya adalah bintang emas. Semuanya diingat-ingat ya. Sekarang, coba bandingkan kebiasaan yang sering kamu lakukan dengan saudara-saudaramu di rumah. Apakah sama? Apabila ada yang tidak sama, silakan kalian saling mengingatkan untuk kebaikan yang baik yang harus kita lakukan sebelum makan. Lalu kita coba ingat kembali apa saja kebiasaan baik tadi. Yang pertama, mencuci tangan sebelum makan. Yang kedua, berdoa sebelum makan. Yang ketiga, makan secukupnya, tidak perlu kekenyangan ya. Dan yang terakhir, jika sudah selesai makan, alangkah lebih baiknya mencuci piring sendiri. Di sini, apakah anak-anak sudah bisa mencuci piring sendiri? Jika belum bisa, ayo mulai berlatih. Yang sudah bisa, hebat sekali. Selanjutnya, kita masuk ke muatan pelajaran matematika tentang penjumlahan bersusun. Dulu sewaktu kelas 2 sudah pernah belajar tentang penjumlahan bersusun ya, baik bersusun pendek maupun bersusun panjang. Kita ulas sedikit saja ya. Kita akan mengenal penjumlahan susun ribuan. Masih ingat kan bahwa bilangan ribuan tersusun dari 4 angka, yaitu satuan, puluhan, ratusan, dan ribuan. Selalu diingat ya, harus dari paling belakang. Paham? Perhatikanlah tabel berikut. Ada tabel tentang perusahaan susu kemasan ya. Perusahaan A menghasilkan 1.200 kotak setiap bulannya. Perusahaan B 3.000 kotak setiap bulan. Perusahaan C 4.800 kotak. Perusahaan D 3.250 kotak dan perusahaan E 2.200 kotak. Bu Guru contohkan satu ya, soalnya seperti ini. Berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan B? Kita lihat lagi tabel di atas. Perusahaan A menghasilkan 1.200 kotak dan perusahaan B menghasilkan 3.000 kotak. Kita bisa menggunakan bersusun panjang ataupun bersusun pendek. Yang pertama, kita belajar menggunakan cara bersusun pendek. Kita tuliskan dulu 1.200 dan 3.000, lalu ditambahkan. Hitunglah dari paling belakang. 0 ditambah 0, 0. 0 ditambah 0, 0. 2 ditambah 0, 2. 1 ditambah 3, 4. Setelah ketemu, kita hitung 3 angka dari belakang lalu diberi titik ya. 1, 2, 3. Ya, diberi titik. Setiap 3 angka di belakang wajib diberi titik ya. Selanjutnya, kita belajar menggunakan cara bersusun panjang.
Pertama, kita uraikan dulu bilangan tadi menjadi bentuk panjang. Yang pertama, 1200. Dijabarkan menjadi 1000 ditambah 200 ditambah 0 ditambah 0. Selanjutnya, 3000 dijabarkan menjadi 3000 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 0. Lalu digaris bawah ya dan diberi tambah. Selanjutnya, kita hitung dari paling belakang. Wajib ya dari paling belakang. 0 ditambah 0, 0. 0 tambah 0, 0. 0 tambah 0, 0. 0 tambah 0, 0. 2 turun ya. Lalu 0 lagi turun ya. 0 tambah 0. 0 tambah 0 dan 1 ditambah 3, 4. Jadi hasilnya ada 4000 ditambah 200 ditambah 0 ditambah 0. Jadi hasil akhirnya adalah 4200. Bagaimana anak-anak? Apakah semuanya paham mengenai penjelasan Bu Guru dari awal sampai akhir? Semoga semuanya paham ya nak. Apabila belum paham bisa langsung ditanyakan ke Bu Guru saja ya. Bu Guru akhiri. Apabila Bu Guru banyak salah, Bu Guru minta maaf. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Tetap semangat ya nak.